Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlali Antika Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang tahapan yang pertama dari proses audit. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan yang pertama, penjelasan yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu proses audit. Jadi proses audit itu merupakan metode yang memang sudah dirancang oleh auditor untuk mendapatkan bukti yang berkompeten serta cukup untuk mencapai suatu tujuan dari audit. Serta untuk tahapan yang pertama itu memang sudah diatur dalam SA 300 yang mengatakan bahwa tanggung jawab auditor itu untuk merancang sebuah audit atas laporan keuangan itu memang agar dapat berjalan dengan efektif. Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh si auditor untuk menerima klien maupun menolak klien. Yang pertama, bagaimana kompetensinya, terus bagaimana independensinya, bagaimana kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan dengan seksama, dan bagaimana risiko saat kita melakukan auditor. Apakah ada konflik sebelumnya dengan auditor sebelumnya, auditor yang sekarang dengan sebelumnya, integritas dari perusahaannya bagaimana, seperti itu. Nah, setelah auditor itu melakukan pertimbangan, auditor mengeluarkan surat engagement letter. Nah, surat engagement letter ini itu merupakan surat pernyataan auditor menyetujui atau tidak untuk mengaudit sebuah laporan keuangan. Nah, isinya itu ya tujuan penugasan, tanggung jawab auditor, identifikasi kerangka dan batasan-batasannya dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ima Ismatul Maula. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman bisnis dan industri klien. Jadi ada 5 pendekatan untuk memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, kita harus memahami industri dan lingkungan eksternalnya. Yang kedua, operasi dan bisnis proses. Pada tahap ini auditor diharapkan dapat mengidentifikasi lebih mendalam terkait risiko inheren pada operasi dan proses bisnis klien. Yang ketiga, manajemen dan proses tata kelola. Dalam memahami manajemen klien, auditor harus menilai filosofi dan gaya operasi manajemen dan bagaimana manajemen mengidentifikasi dan merespon risiko. Untuk memahami sistem tata kelola, governance, klien auditor harus memahami bagaimana dewan komisaris dan komite audit melaksanakan pengawasan. Selanjutnya itu yang keempat tentang tujuan dan strategi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu auditor harus memahami tujuan klien yang berkaitan dengan yang pertama reliabilitas pelaporan keuangan, yang kedua aktivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga ketaatan pada hukum dan peraturan. Pemahaman tentang tujuan dan strategi klien akan membantu auditor menilai risiko bisnis dan risiko inheren klien dalam laporan keuangan. Yang kelima, itu tentang pendekatan memahami pengukuran kinerja atau KPI. Auditor harus memahami indikator apa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja dengan tujuan untuk mendekati approach terkait pencapaian kinerja. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tahap ketiga dari perencanaan audit, yaitu menilai resiko bisnis klien. Resiko bisnis adalah resiko kegagalan klien dalam mencapai tujuan perusahaan. Auditor menaruh perhatian besar terhadap resiko terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang diakibatkan oleh resiko bisnis klien. Tahapan untuk menurunkan dari resiko bisnis menjadi resiko keuangan ada 3. Yang pertama, pemahaman bisnis dan industri klien. Nah, pertama kan tadi di tahap kedua yang proses perencanaan, kita memperoleh pemahaman terkait bisnis dan industri klien. Dari situ kita akan menurunkan resiko bisnis klien. Tahap yang selanjutnya atau yang kedua yaitu menilai resiko bisnis klien. Dari pemahaman yang kita peroleh, kita bisa menilai resiko bisnis apa yang ada di perusahaan klien kita.
Dari resiko bisnis yang sudah kita identifikasi, kita akan turunkan ke resiko keuangan. Kita akan menilai apakah ada resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan perusahaan. Tahap yang terakhir atau yang ketiga yaitu menilai resiko kesalahan penyajian material. Di tahap ini kita bisa menentukan inherent risk-nya, control risk-nya, dan juga financial risk-nya. Terima kasih. Prosedur analitis pendahuluan. Auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami industri dan bisnis klien dan mengidentifikasi resiko salah saji. Jenis-jenis prosedur analitis yang dilakukan auditor adalah 1. Membandingkan rasio-rasio keuangan klien dengan data industri. 2. Membandingkan dengan data tahun lalu pada periode yang sama. 3. Membandingkan data klien dengan expected result bagian budget yang ditentukan klien. 4. Membandingkan data klien dengan expected result yang ditentukan auditor. 5. Membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. 3 waktu pelaksanaan prosedur analitis adalah 1. Saat perencanaan awal. 2. Saat tahap pengujian audit berlangsung. 3. Saat tahap penyelesaian audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damrianti. Di sini saya akan menjelaskan tahap kelima, yaitu menetapkan materialitas, menilai risiko yang dapat diterima dan risiko inheren dalam perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Yang pertama yaitu menetapkan materialitas. Di dalam laporan audit tertulis apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material. Kata material tertulis eksplisit dalam tanggung jawab auditor. Itulah mengapa kita perlu menetapkan materialitas. Di dalam SA 320 mengatur tentang materialitas. Materialitas adalah kesalahan penyajian termasuk penghilangan atas informasi dalam laporan keuangan baik secara individual atau agregat, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Tahapan-tahapan dalam penerapan materialitas itu yang pertama menetapkan laporan keuangan secara keseluruhan, yang kedua men-setting materialitas untuk performance materiality, materialitas dalam pelaksanaan, yang ketiga mengestimate atau memperkirakan total salah saji di tiap-tiap segmen individual, yang keempat mengestimate total salah saji keseluruhan atau agregat, dan yang terakhir membandingkan estimasi yang kita buat di tahap keempat dengan kebijakan awal material. Lalu bagaimana menilai risiko sehingga dapat diterima? Di dalam SA 200 paragraf 13, audit mengatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Ketika ingin menilai risiko dapat diterima, audit harus mempertimbangkan dampak dari engagement risk terhadap acceptable risk. Kemudian apa sih engagement risk itu? Engagement risk itu ketika kantor akuntan publik akan mengalami kerugian setelah audit selesai, walaupun laporan audit itu sudah benar. Lalu kemudian bagaimana cara menilai inherent risk? Cara menilai inherent risk, kita harus melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inherent risk. Yang pertama dari sifat bisnis klien, contohnya dari industri kliennya itu seperti apa, kemudian dari pengalaman auditnya, hasil dari audit sebelumnya seperti apa, dan yang terakhir dari budaya, contohnya pihak berelasi, biasanya inherennya itu tinggi. SA 315.4 menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas kelola, manajemen, dan personil lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara pengendalian internal ini merupakan tanggung jawab manajemen, sedangkan auditor sendiri bertanggung jawab untuk memahami pengendalian internal. Adapun komponen-komponen pengendalian internal itu ada 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian, kedua, proses penilaian risiko entitas, ketiga, sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan, yang keempat, aktivitas pengendalian, dan yang kelima, pemanfaatan terhadap pengendalian. Cara mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal ini ada 4 tahap yang harus dilakukan dan dijelaskan dalam standar audit 315.13. Yang pertama, mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal.
Yang kedua atau tahap kedua menilai risiko pengendalian, dan tahap ketiga menguji pengendalian internal. Yang mana tujuan pelaksanaan pengujian pengendalian ini untuk menguji efektivitas pengendalian entitas klien dan memperoleh bukti yang cukup untuk menurunkan penilaian risiko pengendalian pada tingkat yang lebih rendah. Luas pengujian ini tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Kalau auditor menghendaki penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, maka diperlukan pengujian pengendalian yang lebih luas, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji maupun luas pengujian untuk setiap pengendalian. Dan waktu atau saat pengujian pengendalian ini ada dua waktu yang auditor gunakan untuk menguji pengendalian. Yang pertama, penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Kedua, penggunaan bukti audit yang diperoleh dalam audit sebelumnya. Dan tahap yang keempat atau tahap terakhir memutuskan rencana risiko deteksi dan merancang pengujian substansif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Ramazwita. Saya akan membahas apa saja informasi untuk menilai risiko kecurangan. Ada beberapa informasi untuk menilai risiko kecurangan, yaitu 1. Auditor harus memiliki sikap skeptisisme profesional, yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Yang kedua, melakukan pembahasan antara tim dengan menanyakan bagaimana dan di mana menurut keyakinan tim pelaporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap salah saji material akibat kecurangan. Lalu menanyakan bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi pelaporan keuangan yang curang, bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aktiva entitas, serta bagaimana auditor menanggapi kerentanan terhadap salah saji material akibat kecurangan. 3. Informasi dari faktor-faktor risiko. 4. Informasi prosedur analitis. 5. Informasi dari keterangan manajemen atau bukti audit, keterangan dari pihak-pihak lain dalam entitas, dan keterangan dari auditor internal. 6. Informasi dari pemahaman tentang pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 7. Informasi lainnya, yaitu informasi yang diperoleh dari klien serta pengalaman yang diperoleh dari perikatan lainnya dengan entitas tersebut bisa digunakan untuk kelanjutan salah penyajian sebagai bahan yang diakibatkan oleh kekurangan. Ada 3 unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan yang dikembangkan oleh AICPA adalah 1. Budaya jujur dan etika yang tinggi. 2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. 3. Pengawasan oleh komite audit. Kembali kepada tujuan audit, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang disengaja. Strategi keseluruhan dan program audit. Dalam mengembangkan suatu strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian audit untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Jenis pengujian dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, prosedur penilaian risiko yang dilakukan dari tahap 1 sampai ke tahap ke-7. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk prosedur audit selanjutnya. Yang kedua, prosedur audit selanjutnya yaitu respon terhadap risiko yang diidentifikasikan terhadap penilaian risiko. Prosedur audit selanjutnya ada 4 tahap pengujian. Yang pertama, test of control, yaitu untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung penilaian risiko pengendali. Yang kedua ada substantive test of transaction yang merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji yang secara langsung mempengaruhi kebenaran. Yang ketiga, substantive analytical procedure, yaitu perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dan yang keempat yaitu test of details of balance, yaitu merupakan pengujian saldo fokus terhadap saldo akhir terhadap akun-akun buku besar baik pada neraca akun besar maupun laba. Audit ke dalam 3 bagian, yaitu stock and stock. Dijadikan satu karena biasanya pengujiannya dilakukan secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah analytical of procedure. Dan yang terakhir adalah test details of balance. Terima kasih.